di dalam hadis Abu Dzar itu berkisah, Khalili, sahabatku, kekasihku ya Rasulullah, mengajariku doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Aku minta pada dirimu mengerjakan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan segala munkar, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Beramal Demba Podcast setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMDH TV, kembali lagi dengan kami dalam program Muhaddatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber pada episode kali ini. Saya Tunku Muhammad Khalid insyaallah akan menemani pemirsa di rumah lebih kurang 30 menit ke depan. Dan insyaallah pada kali ini akan hadir guru kita bersama Tunku Muhammad Habibullah sebagai narasumber kita pada kali ini dengan tema Puncak Nikmat. Baik Gure, sebelumnya saya ingin menyapa Gure dulu ini Gure. Assalamualaikum Gure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Gure hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Diberi kesempatan berada di tempat yang begitu hebat ini. Kira-kira ada penilaian dari Gure ini gimana Gure? Sedikit mungkin. Terobosan yang sesuai dengan kemajuan zaman dan hal yang sangat positif, mengingat sekarang media dikuasai oleh banyak orang yang kira-kira belum terlalu layak untuk berbicara. Alimu auladakum li zamanihim wala tu'allimu auladakum li zamanikum. Wasiat kalam hikmah, ajarilah anak-anakmu itu sesuai kondisi mereka. Jangan ajari anak-anakmu sebagaimana keadaan masa hidupmu dalam urusan duniawi, karena mereka tidak hidup di zaman orang tuanya. Ini termasuk perkembangan zaman yang luar biasa untuk kebangkitan Islam, moga-moga terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti Gure, jadi kita akan membahas permasalahan puncak nikmat. Apa atau nilai apa yang sangat penting dalam tema ini, Gure? Harus kita pelajari dulu mengapa sering kita mendengarnya. Para pendai biasanya itu mengatakan Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Yang paling terutama, paling besar itu nikmat iman dan nikmat Islam. Apa yang mendasari mereka berani mengatakan hal-hal yang demikian? Bahkan semua ulama sepakat nikmat paling besar itu nikmat iman dan nikmat Islam. Nilai apa yang sebenarnya terkandung di dalam Islam, sehingga dulu para sahabat Rasulullah ketika mereka menerima Islam, Rasulullah menyampaikan dakwah mereka di Mekah, para sahabat rela mengorbankan nyawanya, menahan kezaliman, menahan pedihnya siksaan, sebagaimana cerita yang telah masyhur. Bilal bin Rabah yang ketika disiksa beliau teguh mengatakan ahad, ahad, yang secara penilaian nalar manusia, seandainya seberat itu pengorbanan yang sanggup mereka tahan, berarti nilai yang mereka pertahankan itu sungguh luar biasa. Seperti Ammar bin Yasir, keluarga beliau, ayahandanya
ibundanya, yang mereka diikat di suatu kayu, kemudian dinyalakan api di bawahnya untuk dipanggang. Lalu di mana Sumayyah ketika itu pun ditelanjangi, kemudian diarak ke padang pasir, lalu ditusuk dengan tombak dari dubur hingga tembus ke mulutnya. Atau sebagaimana kisah yang bahkan dialami sendiri oleh Rasulullah Muhammad ketika beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, ketika beliau dicekik dengan selendang ketika sujud di depan Ka'bah. Begitu banyak kisah-kisah para sahabat ketika awal-awal terjadinya dakwah Islam. Sebenarnya apa yang mereka pertahankan? Rasulullah ketika menawarkan Islam kepada mereka, apakah Rasulullah menjanjikan kenikmatan dunia akan mendapat apa-apa, kesenangan? Tidak. Rasulullah menawarkan Islam bahwa Islam itu menawarkan kebahagiaan yang hakiki, menjanjikan kebahagiaan hakiki. Dan para sahabat yakin akan mendapat kebahagiaan yang hakiki itu. Jadi nilai sebenarnya yang telah hilang nilai Islam itu dalam pribadi dewasa Muslim sekarang. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap Islam. Sekalipun ketika mereka ditawari untuk keluar dari Islam, mereka pun sangat enggan untuk keluar. Namun pernahkah mereka merefleksikan nilai-nilai Islam itu sendiri? Seperti para sahabat, apa yang mendasari para sahabat sehingga mereka sabar terhadap penyiksaan itu? Tak upah kisahnya seperti di antara kisah sahabat Nabi yang lain. Di antara sahabat yang beliau masuk Islam tapi ibundanya tidak merestuinya. Bukankah itu bentuk dilematis? Apa yang mendasari mereka jadi demikian? Apa yang hilang dari Muslim sekarang ini, bahkan dari pribadi kita sendiri, sehingga timbul sikap apatis tadi ya, ya, sikap apatis, acuh tak acuh. Pergeseran nilai budaya, norma-norma keislamannya ya Gure ya. Nilai imannya. Itu apa penyebabnya gitu biasa Gure? Ada pernah datang pertanyaan dari saya, seorang talabah di daerah kita sendiri. Guru, kenapa mu'allaf, rasa-rasanya mu'allaf itu lebih dapat merasakan Islam itu dibandingkan orang yang Islam dari warisan orang tuanya? Kemudian ketika saya memikirkannya dan mempelajari beberapa hal, membaca-baca, karena mu'allaf itu mereka mendapatkan Islam dengan alur dan proses yang begitu sangat menantang. Mereka masuk Islam mempertimbangkan seandainya mereka masuk Islam apakah akan masih diterima oleh keluarganya, apakah dia akan dikucilkan oleh lingkungan setempatnya, banyak hal, apakah ekonominya akan merosot, popularitasnya akan meredup. Sebagian artis yang memang dulunya tokoh public figure sering nampak ya udah. Ya. Namun mereka di antara semua kemungkinan itu mereka masih berani untuk beragama Islam. Karena mereka tahu di dalam Islam mereka mendapatkan apa itu ketenangan yang sebenarnya, yang mereka tak pernah mendapati sebelum mereka masuk Islam. Namun berbeda halnya dengan orang yang notabene-nya memang Islam itu Islam warisan. Iya. Begitu acuh tak acuh. Bahkan kadang-kadang mu'allaf itu sendiri merasa aneh lihat perilaku orang Islam itu sendiri. Maka mengapa mereka Islam tapi mereka mengonsumsi minuman keras. Mereka Islam namun mereka masih na'udzubillah berzina. Mereka Islam, mereka mencuri. Apa yang masih kurang dari hidup mereka? Padahal menjadi Islam itu sendiri, ketika mereka benar-benar memahami nikmat Islam, mereka itu tidak butuh hal yang lain untuk mendapatkan kenikmatan. Sebenarnya dengan kehadiran kita di dalam Islam ini puncak nikmatnya ya Gure. Ketika kita telah ditakdirkan menjadi orang Islam,
maka seharusnya manusia itu tidak mencari alternatif lain untuk memuaskan rasa bahagianya. Karena dengan Islamlah itu mereka telah mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi. Kalau sekarang Gure kan banyak di antara kita ya, umat Islam, tidak begitu mengimplementasikan norma-norma atau nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari mereka. Karena memang timbul dari sikap apatis tadi. Ada nggak solusinya? Kita harus memahami sebenarnya Islam itu apa hanya sebatas perbuatan zahir, perbuatan fisik, sholat, hanya sholat tanpa merasakan nilai-nilai sholat. Apakah berpuasa yang hanya menahan dahaga dan lapar? Bukankah kadang-kadang kita sendiri pun malas, timbul rasa malas untuk melakukan hal demikian? Awalnya kita harus mempertanyakan diri kita, mengapa seringkali kita ini malas untuk melakukan norma-norma, nilai-nilai keislaman tadi? Karena kita tidak mendapatkan kenikmatan ketika mengerjakan itu. Apa yang membuat kita malas beribadah? Yang membuat kita malas beribadah kan karena dosa. Karena dosa. Nah, kenapa mereka melakukan dosa? Kenapa kita pribadi ini melakukan kemaksiatan? Karena kita mencari pelampiasan untuk mendapatkan kenikmatan. Mengapa kita sampai mencari alternatif maksiat agar kita, kebahagiaan kita yang sementara itu terpenuhi? Karena ketika kita melakukan nikmat ibadah, ketika kita melakukan taat, kita tidak mendapatkan kenikmatan. Kan banyak orang Ure, memang kita tidak merasai nikmat dalam beribadah, sehingga kita memang terlanjur lah bisa kita bilang Ure kan. Jadi ada sebahagian dari kita yang mengatakan bahwa loh, aku memang ditakdirkan oleh Tuhan ya kayak gini, mau gimana lagi untuk baiknya, ya memang ditakdirkan untuk kayak gini. Nah, ini permasalahan yang banyak ini Gure. Innallah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah bersabda, Allah tidak secara syariat Allah tidak akan mengubah dirimu sebelum dirimu berusaha untuk mengubah dirimu sendiri. Secara syariat, secara hakikat semuanya itu atas pengaturan Allah. Bukankah kita diberi akal? Bukankah kita diberi kemampuan untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah? Ya. Mungkin jarang kita untuk berpikir sebenarnya apa yang telah hilang dalam kepribadian kita, apa yang sebenarnya paling berharga dalam jiwa ini, namun pribadi ini tidak merasakan kehilangan. Apa yang orang Islam itu kehilang? Salah satu contoh paling mendasarinya itu pelaku maksiat. Orang Muslim ketika pertama kali melakukan kemaksiatan ataupun dosa, rasa-rasa di hatinya itu sangat bersalah. Bahkan gemetar ya Gure. Oh, gemetar, bahkan dia menganggap dirinya itu manusia paling kotor. Sangat takut dan khawatir andai ada manusia yang tahu perbuatan itu. Namun ketika kemaksiatan itu berlanjut, terus mengulang, rasa itu tadi telah hilang. Ya itulah, rasa yang hilang itulah hal yang paling berharga di antara banyak yang berharga yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam. Namun sangat jarang orang Islam menyadari bahwa itulah yang telah hilang dari pribadi mereka. Bahkan mungkin sekalipun kita yang telah mendapatkan ilmu, semakin banyak orang mendapatkan ilmu, kadang mereka beranggapan, oh ini sunat, oh boleh ditinggalkan. Hal dulu dia tidak pernah meninggalkannya. Oh ini makruh, dulu dia enggan untuk mengerjakan. Oh ini tidak apa, sebatas makruh, maka kerjakan. Selama itu bukan dosa. Tinggal sholat. Kalau dulu tinggal sholat itu subuh. Kalau ketika bangun kesiangan, rasa susah. Ini bagaimana? Langsung qadha. Kalau tadi tinggalnya bukan karena sengaja. Namun ketika tahu telah menuntut ilmu, lalu memahami bahwa andai sholat yang ditinggalkan bukan karena sengaja, maka tidak diwajibkan langsung mengqadhanya. Sehingga dia menunda qadhanya itu sampai waktu duhur, bangunnya jam 8. Namun tidak apa-apa, karena boleh qadha nanti duhur atau bahkan asar atau bahkan
Ya di waktu-waktu yang lain dia menunda-nundanya, beranggapan bahwa dia telah mendapatkan ilmu, yang menganggap bahwa tidak ada dosa itulah yang hilang. Ilmu yang ada pada dirinya tidak membuatnya semakin takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dari Gure apa solusinya Gure? Solusinya pintar-pintarlah dalam mencari ilmu, dalam tujuan kita mengarungi hidup ini. Tujuan sebenarnya kita hidup ini itu apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengerjakan sesuatu, lihat dulu tujuan daripada melakukan itu apa. Ketika hilangnya nilai itu, maka kita tidak lagi fokus, tidak lagi benar-benar tekun untuk mengerjakannya. Sebenarnya itu kita beragama Islam itu untuk apa? Apakah beragama Islam karena warisan sebatas di KTP? Atau kita itu merefleksikan Islam itu kita melakukan sholat agar kita tidak masuk ke dalam neraka? Ataukah kita menghindar daripada begitu banyak maksiat agar kita terhindar dari neraka? Apakah semua hal itu? Lalu di mana letaknya Allah Ta'ala? Dalam artian, di mana posisi Allah di hati kita? Yang sebenarnya gitu, Islam itu pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Mengucapkan dengan lidah, namun hati meyakini apa yang diucapkan. Sebatas makna alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah hanya dalam sholat? Seharusnya ibadah itu alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam Al-Quran. Allah berkata, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami beri hidayah kepada mereka akan jalan-jalan. Lanahdiyannahum subulana, akan banyak jalan. Seharusnya setelah melakukan amal taat, kita semakin termotivasi untuk melakukan amal ketaatan. Namun mengapa sekarang setelah melakukan ketaatan kita semakin terjerumus ke dalam maksiat? Dalam momentum Ramadan kita melakukan taat, berpuasa, tiba waktunya berbuka, tubuh lelah untuk melakukan sholat maghrib. Bahkan jamaah ya, nanti bisa jamaah sekali pergi ke masjid sekaligus sambil bareng sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Maghrib sini di rumah. Padahal tadi telah taat. Mengapa kita tidak terbangkitkan motivasi untuk menambah ketaatan? Karena ada yang masalah dalam taat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Banyak orang melakukan sholat, setelah sholat mereka mengerjakan perbuatan mungkar. Apakah firman Allah yang salah? Atau pribadi manusia yang mengerjakan sholat itu yang bermasalah? Pernahkah manusia ataukah diri kita sendiri merefleksikan ayat-ayat Allah itu? Pernahkah kita merasa bersalah? Pernahkah kita menganggap bahwa kita ini manusia yang bermasalah? Atau bahkan naudzubillah kita menganggap Quran itu yang bermasalah? Itu pernah Gure. Pernah orang tanya sama saya Gure. Jadi di Al-Quran Allah pernah berfirman, kalau kita tegakkan sholat berarti itu maksiatnya jauh. Lah, sekarang orang dirikan sholat, dirikan rukun-rukun Islam, tapi dosanya itu makin ditambah, dosanya makin dilakukan. Nah, ini bagaimana cara jawabnya, Ure? Ya, karena yang mereka lakukan tak seperti yang Allah perintahkan. Bentuknya itu bentuk sholat tapi tidak ada nilainya. Bentuknya itu bentuk ibadah puasa tapi tidak ada harganya. Mengapa kita tidak mendapatkan nilai? Karena kita tidak begitu yakin terhadap Allah Ta'ala. Keyakinan yang benar-benar yakin. Bahkan terkadang manusia ini impulsif, ceroboh, berani menentukan langkahnya, apa yang harus mereka kerjakan, sehingga tak segan-segan meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan, padahal itu taat. Banyak hal demikian. Berarti Ure, ini mungkin hal yang
memang saya nantikan sama Gure ya Gure ya. Jadi apa sih hal yang sangat esensial atau sangat penting kita terapkan dalam tema kita ini, puncak nikmat? Dan sebelum ini pemirsa akan dijawab oleh guru kita bersama setelah yang satu ini, tetap di DMDH TV. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah Card. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor satu. Hana pernah daragukan le. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor satu. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al-Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al-Safwa. Your comfort is our priority. Kesehatan adalah aset paling berharga. Saat tubuh butuh perhatian lebih, pastikan Anda berada di tangan yang tepat. Hadir di jantung Blang Pulo, Arifa Medical Clinic siap menjadi mitra kesehatan keluarga Anda.
dengan pelayanan dokter umum dan spesialis yang sigap dan penuh empati. Kami hadir dengan fasilitas penunjang medis modern, mulai dari cek laboratorium lengkap, EKG, hingga layanan medical check-up untuk memastikan kondisi tubuh Anda tetap prima. Tak perlu khawatir, lokasi kami strategis, nyaman, dan biaya layanan yang tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Arifa Medical Clinic, cepat pelayanannya, tepat penanganannya. Sehat Anda, prioritas kami. Wahai saudara, so syurga, tak minta ilmu serta beramal, Demba Otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Baik pemirsa, terima kasih kami ucapkan masih berada di DMDH TV Muhaddatsah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Berarti sebentar lagi Gure akan menjawab pertanyaan yang pernah kita jeda sedikit tadi. Hal apa yang paling esensial atau yang paling penting diperhatikan dalam proses kita ini menuju kepada puncak nikmat? Pertama, kita harus, yang paling mendasari adalah harus yakin dan benar-benar yakin terhadap Allah Ta'ala. Yakin terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana para sahabat yakin. Am hasibtum an tadkhul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina min qablikum. Wa lam ya'tikum mathalul ladina min qablikum. Allah telah mengatakan, apakah mereka menyangka akan masuk surga padahal mereka tidak Allah uji mereka sebagaimana umat-umat terdahulu, masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu amana, dan sampai seterusnya. Allah menguji diri kita setelah Allah menawarkan kepada kita iman dan Islam. Allah menguji diri kita apakah kita benar-benar masuk Islam itu murni ikhlas, atau seperti imannya orang munafik yang hanya mencari kedamaian sesaat di dunia ini agar tidak penuh konflik. Berarti bisa kita bilang juga Guru, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita harus mengenal dengan benar. Kita harus tahu bahwa mengapa kita begitu percaya kepada seorang dokter. Bahkan kita menyerahkan seluruh tubuh kita padanya untuk dibelahkah, untuk dipotongkah, padahal kita tidak tahu di mana, bagaimana latar pendidikannya. Bahkan kita tidak mempertanyakan keaslian ijazahnya. Benar. Namun kita begitu yakin kepadanya hanya karena dia membuka sebuah rumah sakit, mendirikan sebuah praktek. Tapi kita rela, taslim sepenuhnya. Kenapa kepada Allah? Cukup banyak dan sangat banyak Allah di dalam Al-Quran telah memberikan solusi-solusi, dan Allah telah menjanjikan begitu banyak hal. Allah menjanjikan selama kita hidup di dunia ini maka kita rezeki selalu ada. Allah telah menjanjikan di dunia ini bahwa selama kita hidup di dunia ini Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi Allah tidak pernah sekalipun menjanjikan engkau mati dalam keadaan Islam, puncaknya nikmat. Sehingga terkadang kita seperti kata Syekh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima tuminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Engkau bersungguh-sungguh pada hal yang dimana Allah telah menjamin menanggungnya untuk dirimu. Namun engkau acuh tak acuh terhadap apa yang Allah perintahkan pada dirimu. Itu kan menandakan bahwa
mempersibuk diri kita pada tempat yang sudah dijanjikan Allah. Ya Allah, Sudah Allah menyuruh kita untuk taat, namun kita acuh tak acuh. Kita mempersibuk diri dengan sesuatu yang memang telah Allah jamin. Iya. Bukan dalam arti kata malas. Benar. Oke. Kita melakukan tugas kita dimanapun posisi kita. Namun jangan pernah lupakan kewajiban yang paling utama. Banyak orang meninggalkan sholat. Banyak orang meninggalkan puasa. Seperti yang lumrah kita dapatkan ketika tibanya megang dalam puasa di Aceh Atau akhir bulan puasa nanti. ya, ketika megang untuk hari raya itu, di antara sedikit penjual itu kan ada yang tidak berpuasa Ya. dalam hal mencari rezeki. Mengapa sampai mereka mempunyai keberanian yang demikian? Karena yang mereka dapatkan bahwa dalam berpuasa itu tidak ada nikmat. Yang mereka dapatkan nikmat itu hanya pada uang. Lalu seandainya kebahagiaan yang kita dapat itu hanya pada materi berupa harta, pangkat, dan jabatan, di manakah letak perbedaan kita dengan orang-orang kafir? Seandainya orang kafir itu bertanya kepada orang Islam, tunjukkan kepada kami satu saja hal yang dimana hal itu tidak akan pernah kami dapatkan seandainya kami tidak masuk Islam. Satu saja kebahagiaan yang mestinya baru kami dapatkan ketika kami beragama Islam. Yang kami dapatkan akan kami dapatkan kebahagiaan di sini di dunia langsung. Bahwa kalau kalian mengatakan bahwa besok dengan masuk Islam tidak kekal di dalam neraka. Kita mempunyai tiket dalam bahasanya untuk masuk ke surga. Seandainya orang kafir tidak menginginkan hal itu yang di dunia. Karena kan orang kafir sendiri tidak meyakini ada kebangkitan esok. Karena hal abstrak dia. Hal-hal tidak bisa dapat kita lihat langsung. Apa yang berani kita jawab? Seandainya pertanyaan itu timbul dari orang kafir. Iya. Mengapa mereka kadang bisa bertanya hal demikian? Ketika mereka melihat orang Islam sendiri bingung. Mau Mereka mencari kebahagiaan dengan bukan yang telah agama mereka tetapkan. Mereka asik nonton, mereka asik main game, mereka ketika bosan itu ya kadang-kadang ada yang sampai berpacaran, minum minuman keras. Lalu di manakah perbedaan dengan orang kafir untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Apa yang telah hilang? Bagaimana orang Islam bisa menjawabnya? Saya pikir jawaban itu tidak dapat dijawab kecuali oleh orang yang benar-benar telah merasakan nikmat Islam. Benar. Dan setiap orang merasakan nikmat Islam itu dengan hal yang berbeda. Karena rasanya itu berbeda. Seandainya orang Islam menjawab, masuklah Islam, maka akan engkau dapatkan nikmat dalam solat yang tidak engkau dapatkan di luar Islam. Lalu orang kafir bisa menimpali. Seandainya kalian orang Islam mengatakan bahwa dalam solat itu ada kenikmatan, mengapa kalian tidak langsung solat ketika dikumandangkannya azan? Mengapa kalian bahkan banyak yang meninggalkan solat? Bahkan menganggap bahwa solat itu, bahkan sebagian mereka menganggap itu beban. Itu yang harus menjadi PR bagi kita sendiri terutama. Bukan untuk jawaban bagi orang kafir. Benar. Sekali lagi Gure. Mungkin ini hampir sampai ya. Ini misalnya Gure, kita ini ada solusi yang Gure tadi bilang. Nah, ini solusinya kita harus mengenal Tuhan, harus yakin kepada Tuhan, harus memang kita jalani proses untuk sampai kepada puncak nikmat. Ya kan Gure? Nah, ironisnya sekarang kita tahu ini alat menuju sampai ke sini. Nah, tahu-tahu di pertengahan jalan kita tinggalkan ini. Ini yang jadi masalah, Bre. Mengapa kita sendiri meninggalkan hal itu? Mengapa kita telah tahu
bahwa Islam itu yang benar, dalam Islam itu ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa ketika kita sedang proses menjalaninya, kita sendiri yang terhambat, tidak mau menuntaskannya? Mengapa? Hal itu ada pada diri kita sendiri. Ya, itulah pertanyaan, mengapa? Kadang-kadang kita dibuat bingung dengan hal yang demikian. Saya sendiri pun tidak tahu, mungkin kalau kita bahas kayak gini Gure, apa bisa ini nanti Gure sanggah ya, misalnya kita bikin habit, apa ada kebiasaan. Nah, dari kebiasaan inilah nanti insyaallah akan sampai kepada tujuannya. Bisa nggak? Bisa. Dan itu sangat memungkinkan mengubah kebiasaan. Namun kebiasaan itu banyak orang melakukannya tapi tanpa merasakan nikmat nilainya, maka kebiasaan itu hanya kebiasaan yang kosong juga. Mereka rajin melakukan sholat, rajin melakukan puasa, apakah serta-merta mereka itu dapat mendapatkan nilai sholat? Belum tentu. Kayak orang punya ya. Banyak orang yang nauzubillah kalau seperti itu kan ada orang murtad. Mereka sering melakukan sholat, namun mengapa pada akhirnya mereka murtad? Nauzubillah. Habit itu ya untuk mendukung. Sebenarnya kalau kita ingin menjawab pertanyaan tadi, mengapa tiba-tiba terhambat? Karena kita tidak pernah berusaha memperbarui nikmat itu. Kita tidak pernah memperbarui untuk mempelajari hal-hal yang demikian itu. Sehingga kita nantinya nggak ngerasa sampai mana sih nikmatnya. Iya. Tujuan abadinya itu apa? Ini hanya sebatas melakukan aktivitas keislaman, namun hilang daripada ruh-ruh nilai keislaman. Ya itulah. Seperti orang bawa kendaraan nggak ngerasa. Orang Islam mengatakan bahwa kita jangan bergantung hidup pada manusia, tapi naudzubillah kebanyakan mereka banyak yang meminta imbalan sedekah. Gue setuju nggak ini Gue? Ya itulah yang jadi problem masalah. Hadis-hadis atau ayat-ayat contohnya yang menjelaskan lipat gandanya pahala bersedekah seringkali diucapkan oleh peminta sedekah, bahkan pemberi sedekah jarang mengatakannya. Dipelintir Gue ya. Ya itulah. Seharusnya bukan salah. Open donasi itu tidak menjadi bermasalah. Yang bermasalahnya ketika kita membuka peluang sebenarnya sebesar-besarnya untuk orang lain, namun kita sendiri tidak mengisinya. Berarti kita tidak mendapatkan nilai daripada makna kebahagiaan bersedekah itu sendiri. Seharusnya membuka peluang untuk orang lain ketika kita telah berpartisipasi semampu kita. Karena kita memang merasakan disitulah kebahagiaan. Di dalam hadis Abu Dzar itu berkisah, Khalili, sahabatku, kekasihku ya Rasulullah, mengajariku doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Aku minta pada dirimu mengerjakan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan segala mungkar, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Karena ketika kita mencintai orang miskin, maka kita akan membantu mereka. Membantu orang miskin itu lebih mudah dianggap ikhlas. Karena kita membantu mereka tanpa mengharap apapun daripada mereka. Kan apa yang hendak mereka ganti terhadap pemberian kita. Nah, itulah rasa-rasanya ikhlas. Tidak salah meminta, tapi Rasulullah tidak suka. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang gitulah orang Islam sendiri yang mempelintir seperti bahasa Khalid tadi. Orang Islam sendiri, na'udzubillah, bahkan orang berilmu sendiri yang memanipulasi dalil-dalil agama untuk kepentingan diri sendiri. Benar. Akhir-akhirnya mereka menganggap bahwa ustadz
dan tengku-tengku itu Memvonis kayak gini semuanya. mereka itu hanya menjual agamanya. Berarti hidup dengan agama bukan menghidupkan agama. Iya, hidup dengan agama bukan menghidupkan agama. Bisa udah itu udah. Iya, karena mereka mencari kebahagiaan bukan dalam Islam. Bukan Islam yang menjadi kebahagiaan. Mereka mencari hidup dalam Islam. Benar. Agar hidup. Kenapa hilang? Kan kebanyakan kita tidak merasa bahwa itu suatu masalah. Sehingga banyak kadang-kadang ketika sesuatu pekerjaan telah hilang maksud tujuan sebenarnya, maka akan membuat kita pun lelah dari mengerjakannya. Kita menuntut ilmu. Sebenarnya tujuan menuntut ilmu itu untuk apa? Sehingga seringkali kita dapati teman-teman sebaya kita atau siapapun itu menuntut ilmu itu hanya setengah-setengah. Bertahun-tahun mereka mondok, pada akhirnya mereka keluar untuk mencari kebahagiaan yang menurut mereka itu lebih dapat membawa mereka sukses dalam versi mereka. Mengapa hal demikian terjadi? Bahkan seringkali dalam bahasa sekarang mau. Kenapa banyak sekali penuntut ilmu itu yang susah, cemas. Karena mereka tidak mendapatkan nilai yang benar dalam menuntut ilmu, tujuan yang sebenarnya. Syekh Mulla Ramadan ketika mengatakan kepada Syekh Buti, Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti, ketika beliau menyuruhnya menuntut ilmu, mengirimnya ke pondok menuntut ilmu, Syekh Mullah mengatakan, wahai anakku, seandainya aku tahu jalan menuju kepada Allah itu menjadi pengutip sampah, baju oranye, kalau baju kita sekarang baju kuning, maka aku akan mengirimmu ke sana. Namun Allah hanya menempatkan jalan menuju kepadanya hanya dengan menuntut ilmu. Inilah tujuan. Kalau tujuan kita menuntut ilmu adalah uang, tidak usah mondok. Tapi bukan juga boleh kayak gitu ya. Itulah maksudnya. Salah prinsip. Maka akhir-akhirnya mereka enggan menuntut ilmu, hilang arah dari menuntut ilmu. Ketika mempelajari bermula ke mubtada, itu ke khabar, ketika mempelajari Zaidun Qaimun, mempelajari tasawur, tasdek, lalu mereka memikirkan, wate tawo gampung hoda pakai adanya. Apakah dengan hal-hal yang semacam ini dapat membuatku kaya? Ketika mereka memikirkan hal-hal demikian, lalu berkesimpulan, kalau memang tujuannya untuk ceramah, ini tak perlu. Ilmu balaghah tak perlu, ilmu mantik itu tidak perlu. Tinggal kita baca-baca motivasi, tinggal kita membaca nasihat-nasihat untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Maka hal-hal yang seperti ilmu alat, usul fiqh itu tak berguna. Karena kebanyakan sekarang yang menjadi pendakwah itu kan orang-orang baru hijrah. Hanya kata-kata yang keluar, hijrah 2 bulan menjadi pendai. Mereka tidak butuh ilmu-ilmu alat, ilmu semacam ilmu makulat, ilmu wadha, tidak butuh. Sebenarnya masih bagus sih Guru ya, tapi jangan mengisolasikan diri hanya di situ saja. Kalau menurut saya bahkan itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Benar Guru. Sedikit pun tidak ada kebaikan. Karena mereka terlalu terlena dengan hal demikian. Kadang-kadang hilang jati diri. Kok kali kita harus berani dalam artian untuk menjelaskan posisi kita masing-masing. Jangan pernah menganggap suatu kesalahan itu menormalisasikan kejahatan, menormalisasikan suatu bentuk kesalahan. Itu jangan pernah. Sehingga orang terbuai dengan pujian-pujian, tak butuh menganggap hal-hal demikian itu. Ketika telah kehilangan ruh, mengapa mencari uang itu lebih bermakna? Bukan mencari uang. Kenapa uang itu masih lebih bermakna untuk mereka yang telah bermondok-mondok bertahun-tahun, tapi di dalam penilaian masih lebih bermakna uang dibandingkan tahu bahwa di sini ada maslahah mursalah, di suatu masalah ini begini bentuk tasdek dan tasawurnya, di suatu masalah ini dihukumi sebagai khabar tidak layak dan tidak cocok dihukumi sebagai mubtada. Mengapa hal yang demikian tidak menjadi lebih bermakna
Kenapa masih uang yang lebih bermakna? Bertahun-tahun kita menuntut ilmu, tetap uang nomor satu. Lalu Islam yang ada dalam diri kita ini untuk apa? Bukan tidak butuh uang. Uang itu butuh. Tapi menomor satukan uang itu masalah. Sehingga kita menganggap bahwa kita rela meninggalkan yang telah kita pelajari demi yang namanya itu uang. Menuntut ilmu itu butuh biaya. Iya, butuh biaya. Tapi itu hanya sebagai sarana, bukan lagi itu tujuan. Tidak sedikit Guru ya kejadian yang seperti ini ya Guru ya. Sangat banyak hal yang seperti ini. Akhirnya bukan ilmu yang prioritas, bukan ilmu yang tujuan sebenar-benarnya. Akhirnya lah uang. Karena memang kita selalu mengimplementasikan kesuksesan dengan uang, material. Seperti kata sebagian orang tua, kata nejak buj lah untuk malam gergi ulama, degi abu je untuk tanah motor, tanah rumah-rumah. Jadi orang tua kita sendiri pun mengukur kesuksesan dengan materi. Itulah karena memang kita kurang pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman, nilai ilmu itu sendiri. Apa yang kita cari? Sekarang kita telah bertahun-tahun. Ini siapa yang salah, Bre? Salah mereka apa salah kita ini, Bre? Semuanya salah. Ini pertanyaan menjebak sedikit, Bre. Semuanya salah. Kita karena orang tua mengapa? Karena masih kecil dia tidak tahu arti kesuksesan, ya betul. Seperti kata Imam Ghazali, aku menuntut ilmu pertama kali bukan karena Allah. Namun rupanya ilmu tidak kudapatkan. Kan baru kudapatkan. Lalu Allah baru memberikan ilmu ketika aku menuntut ilmu karenanya. Ya itulah untuk awal langkah. Namun ketika pertama kali orang tua memotivasi anaknya dengan begitu masih boleh, tapi tidak pernah diperbarui. Menjadi orang Islam harus menjadi orang yang sangat bahagia. Jadi orang Islam harus menjadi orang yang menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Menjadi orang Islam harus membuat orang-orang kafir sendiri cemburu. Orang-orang kafir sendiri tersentuh. Mengapa orang Islam begitu bahagia? Tapi banyak orang Islam sendiri bahkan sekarang mengemis pada orang kafir. Karena di dalam keislaman yang dia miliki, Islam itu hanya sebatas KTP. Maka satu sebagai penutup di sesi kita ini yang harus selalu kita pikirkan. Kita beragama Islam untuk apa? Sebatas mana nilai keislaman itu telah kita rasakan nilainya. Baik, Gure. Ada pesan, Gure, atau harapan dari Gure? Harapannya kepada kita sebagai saya pribadi, kepada pemirsa DMDH TV, banggalah dengan Islam. Dan yang menjadi harapan, jangan mencari kebahagiaan di luar keislaman. Tampaklah perbedaan diri kita dengan orang-orang non-muslim itu ketika kita bahagia, senang dengan Islam. Ketika kita begitu sangat merasa beruntung beragama Islam. Carilah nilai itu dalam pribadi kita sendiri. Setelah kita cari, tidak kita temukan, maka dituntut kita untuk mempelajari ilmu lebih giat lagi. Jangan pernah acuh tak acuh terhadap Islam yang telah. Islam itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, bukan. Islam itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Dalamilah kisah-kisah para sahabat dahulu, ulama-ulama dahulu, begitu mempertahankan keislamannya, sekalipun nyawa taruhannya. Hal yang sampaknya di luar logika manusia biasa untuk memahaminya. Pelajarilah nilai keislaman yang sebenarnya itulah puncak nikmat. Jangan mencari nikmat di luar Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, Gure. Terima kasih Gure ini atas waktunya, atas pesan kesannya, harapannya, ilmunya. Ini menjadi satu kebanggaan bagi saya, Gure, pribadi, bisa bertemu di satu meja kayak gini, Gure. Alhamdulillah, Gure. Baik pemirsa, tanpa terasa lebih kurang sudah berada kita di sini di penghujung waktu. Harus kita tanam dan yakini benar-benar bahwa puncak nikmat itu ada. Namun prosesnya itu yang sangat luar biasa.
habit kecil yang kita sepelekan hari ini akan menjadi penyebab kegagalan kita masa depan. Maka perbaiki hidup, perbaiki kebiasaan lama kita, insyaallah Allah akan membantu kita, insyaallah. Saya Tunku Muhammad Khalid mewakili seluruh tim, mohon maaf bila ada kekurangan, kesilapan, dan mungkin ada kata-kata yang kasar. Ini kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, hati pun berbunga. Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.